This meeting is being recorded. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iman Mutakin. Saya dari ASP Teknik Manajemen Industri. Saya di sini akan coba menerangkan terkait dengan sistem dan mekanisme ujian ya, Bapak dan Ibu. Sistem dan mekanisme ujian nantinya bagaimana? Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen ujian sertifikasi kompetensi kan atau kita sebut dengan majikan ya, Bapak dan Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu diminta untuk membuat akun di My Majikan. Ini untuk linknya nanti akan diinfokan di grup. Nah, dari My Majikan, Bapak dan Ibu silakan ketika belum memiliki akun, silakan daftar terlebih dahulu untuk akunnya. Seperti itu. Nah, setelah daftar Bapak dan Ibu, silakan untuk login ya. Login Bapak dan Ibu. Login dan masuk ke My Majikan. Lalu di sini ada masuk ke tahapan berikutnya, silakan diikuti saja ya, Bapak dan Ibu. Di sini untuk pilih judulnya, silakan pilih manajer proyek. Nah, di sini untuk tujuannya sertifikasi secara online atau daring, Bapak dan Ibu. Nah, untuk selanjutnya yaitu rincian data pemohon. Untuk rincian data pemohon ini silakan dilengkapi sesuai dengan KTP ya, Bapak dan Ibu, tanpa gelar untuk namanya nama lengkap saja. Nah, untuk besar kecilnya disesuaikan ya, Bapak dan Ibu. Kenapa harus kenapa harus disesuaikan? Karena ini akan mempengaruhi penamaan yang ada di sertifikat, Bapak dan Ibu. Nanti sertifikat akan diakses dan diambil melalui My Majikan. Seperti itu. Nah, silakan makanya nama itu harus lengkap, benar sesuai KTP supaya nama di sertifikat juga betul ya Bapak dan Ibu dan tidak ada typo. Nah untuk kawan-kawan buktinya silakan dilengkapi saja Bapak dan Ibu, misalnya S2, D4 atau S1, D3 dan lain sebagainya. Nah di sini ada fotokopi KTP, ada foto KTP, pas foto 3x4 berlatar belakang merah dan TV, Bapak dan Ibu. Silakan ini diupload untuk persyaratan dokumennya. Nah, di sini juga ada permintaan rekomendasi khusus ya, Bapak dan Ibu. Silakan ditekan saja tidak dan ketentuan lainnya. Silakan untuk mengisikan nama dan bubukan dan tangan seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk majikan. Nah, untuk selanjutnya ini ada Bapak dan Ibu harus mengisi terkait dengan verifikasi TUK atau tempat uji kompetensi Bapak dan Ibu. Nah, nanti di-download, silakan di-download, diisi untuk verifikasi TUK-nya lalu dibubuhkan tanda tangan. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu untuk verifikasi TUK. Nanti untuk link uploadnya akan diberikan oleh admin. Nah, ini adalah persyaratan berangkat yang harus Bapak dan Ibu siapkan. Di mana di sini untuk berangkat menggunakan dua ya, menggunakan dua Bapak dan Ibu, yaitu device HP dan device laptop. Di mana device laptop untuk berfungsi untuk mengakses soal saja ya, Bapak dan Ibu untuk device laptop. Dan device HP untuk memonitor lingkungan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini posisi silakan diletakkan seperti pada contoh gambar di bawah.
yang saya tampilkan ya, Bapak dan Ibu, untuk device HP dan device laptop. Jadi nanti device HP join ke Zoom dan device laptop khusus untuk mengakses soal ujian seperti itu. Bagaimana untuk mengakses soal ujian? Untuk mengakses soal ujian, saya jelaskan sedikit ya. Nah, nanti untuk mengakses ujian, Bapak dan Ibu, silakan masuk ke yang namanya e-ujian ya. Kita ujian menggunakan sistem e-ujian, di mana di sini nanti ada registrasi ya, Bapak dan Ibu, ada registrasi. Silakan Bapak Ibu melakukan registrasi di sini. Silakan diisi untuk nama lengkap, data dirinya di sini, nama lengkap dan lain sebagainya silakan diisi ya Bu dan Ibu. Lalu kirim pendaftaran. Nah, setelah kirim pendaftaran nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi email seperti berikut. Informasi email seperti berikut, ada username dan ada password. Silakan untuk login di ujian ini menggunakan username dan password yang tertera di email Bapak dan Ibu sekalian. Silakan untuk login ya, Bapak dan Ibu login, memasukkan username dan password. Username dan password silakan untuk mulai ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada waktu, tertera waktu ya Bapak dan Ibu, 24 menit lagi untuk waktu sisa. Sesi sudah dimulai, sisa waktu tes artinya sisa 23 menit lagi di sini. Silakan untuk Bapak dan Ibu kerjakan. Nah, dipastikan di sini untuk kamera harus bisa on cam ya, Bapak dan Ibu. Ketika tidak bisa on cam, maka Bapak dan Ibu tidak bisa mengakses soal ujian. Nah, di sini silakan dijawab Bapak dan Ibu untuk soal ujiannya dijawab. Nah, setelah dijawab, kok Bapak dan Ibu merasa ragu untuk jawabannya. Nah, Bapak dan Ibu bisa tandai ragu di sini. Nah, nanti akan berubah menjadi warna oranye ya. Bapak dan Ibu akan berubah menjadi warna oranye. Nah, nanti ketika sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa tandai yakin dan bisa submit setelah selesai. Nah, mungkin dari sini Bapak dan Ibu bisa ada yang mau ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya. Karena untuk sesi penjelasan ujian ini ketika sudah saya submit tidak dapat kembali lagi ke tampilan seperti ini. Mungkin Bapak dan Ibu silakan yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan. Pak, izin. Iya, Pak. Untuk tutorial atau step by step-nya itu bisa nggak ya dibuatkan video gitu, Pak? Supaya nanti nggak terlalu banyak pertanyaan sih khawatirnya di grup kalau ada yang terlewat lah. Oh, nanti coba saya buatkan e-booknya ya Pak untuk apa untuk step by stepnya Ini seperti itu kan Pak. direkam ya? Iya Pak, ini Oh ya udah direkam share Pak. ini aja, cukup sih. Oke baik. Ya, ya. Oke, Nah terima kasih, Pak. untuk selanjutnya sama-sama Pak. Nah untuk selanjutnya silakan Bapak dan Ibu ketika sudah selesai submit selesai ya Bapak dan Ibu submit selesai. Dia akan
berubah halaman seperti ini, silakan di refresh ya Bapak dan Ibu. Silakan di refresh. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya Bapak dan Ibu. Ada yang belum memenuhi, ada yang sudah memenuhi. Ketika sudah memenuhi, maka Bapak dan Ibu tinggal menunggu sertifikat dan ketika belum memenuhi, Bapak dan Ibu silakan mengikuti media di minggu depannya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi kamera tidak bisa on cam pada saat ini, nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan tes kamera di sini. Nah, kamera ini diharapkan on cam ya Bapak dan Ibu supaya ketika mengakses soal, Bapak dan Ibu tidak ada kendala seperti itu karena akan membuang waktu Bapak dan Ibu ketika ada kendala. Nah, kendalanya seperti apa Bapak dan kendalanya seperti apa? Kendalanya seperti ini ya, berbentuk. Nah, ini kendala ketika tidak dapat menghidupkan on cam. Tidak bisa menyalakan kameranya akan seperti ini. Bapak dan Ibu tidak bisa eh, tidak bisa mengerjakan soal dan akan terhambat. Misalnya waktu Bapak dan Ibu mengerjakan soal 2 jam, ketika mengatasi hal seperti ini, Bapak dan Ibu ketika mengatasi hal seperti ini memerlukan waktu 15 menit, maka waktu Bapak dan Ibu untuk mengerjakan soal sisa 1 jam 45 menit karena kebuang 15 menit untuk mengatasi hal seperti ini. Nah, silakan Bapak dan Ibu nanti ketika sudah membuat akun e-ujian, silakan untuk melakukan percobaan ya untuk login ke e-ujian, silakan dan untuk tes kamera dan tes jaringan seperti itu. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem dan mekanisme ujian. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu, silakan. Izin, itu untuk ujian tentunya pasti bisa boleh pakai komputer ya atau pakai iPad. Untuk mengakses soal diwajibkan untuk Windows ya, Bapak dan Ibu, dan Oh, tidak Windows. dapat menggunakan tab atau Android seperti itu. Oke, baik-baik. Halo, Mas, mau nanya dong, ini untuk ujiannya eh, apakah sudah ditentukan atau kita nanti menunggu waktu kapan kita bisanya ya? Untuk ujian sifatnya serentak, Pak. Untuk ujian sifatnya serentak yaitu di Sabtu minggu depan itu selama 2 jam dari jam 7.30 sampai jam 10.00. Jadi jam 7.30 sampai jam 8 itu persiapan ujian. Nah, jam 8 sampai jam 10.00 itu mengerjakan soal, Pak. Seperti itu sifatnya serentak. Oh, oke, kalau misalnya berarti ada gagal dalam ujian tersebut, berarti saya bisa mencoba minggu depannya lagi ya? Ya, betul, Pak. Hmm, karena kan begini, kebetulan kan 1 minggu ini saya tidak memungkinkan untuk mengikuti ujiannya gitu loh. Nah, jadi kalau emang memang nggak bisa, berarti minggu depannya nggak ada masalah kan ya? Tidak ada masalah, Pak, minggu depannya, Pak. Oh, oke, baik, baik. Terima kasih, Mas. Eh, izin tanya, ini untuk tadi kan dijelaskan start jam 7.30 untuk persiapan sampai jam 8. Kalau misalkan ada kendala atau misalkan masih dalam perjalanan dan baru join sekitar jam 8 ke atas, misalkan 8.10, berarti untuk waktunya itu udah terpangkas ya, otomatis. Sudah terpangkas, Pak. Sudah terpangkas otomatis, Pak. Oke. Hmm. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Ada istilah nggak lulus ya Mas ya? Di sini ayah. Masih Mam. Sama ini mungkin kalau misalkan saat kita pengerjaan itu tiba-tiba ada jaringan trouble dari sinyal ataupun
WiFi itu apakah ketika relogin atau refresh itu melanjutkan atau mengulangi lagi? Jawaban otomatis ke save, Pak. Jawaban otomatis ke save dan Bapak bisa melanjutkan ke nomor-nomor berikutnya yang belum kejawab, Pak. Maaf Mas Iman, ada istilah nggak lulus ya? Ada, Pak. Oh gitu ya. Passing grade-nya Ada. berapa? 68, Pak. 68 ke atas lulus ya. Iya, Pak. Sekiranya tidak lulus pada saat itu, langsung diulang pada saat itu bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Ya harus nunggu kapan? eh Minggu depannya lagi kita ada prosesi remedial, Pak. Jadi misalnya kalau minggu besok tidak lulus, minggu depannya kita sentak lagi untuk mengajarkan remedial, Pak. Seperti itu. Oh gitu. Jadi ini ujiannya seperti yang tadi ya, pilihan berganda ya, atau soalnya tetap itu, atau soalnya ganti atau gimana Pak Iman? Soalnya tetap, Pak, tidak ada perubahan soal, Pak. Soalnya tetap yang tadi ya, Ya, formatnya tetap tadi hanya ada ya. kisi-kisi saja, Pak. Yang tadi hanya kisi-kisi dan untuk soalnya tidak seperti itu. Itu, Pak. Oh begitu. Hmm. Ya. Oh saya kirain soal yang tadi lagi. Setelah remedial berarti tidak boleh ikut ujian lagi ya, Mas ya? Artinya sudah nggak dinyatakan gagal ya? Ya, sudah dinyatakan gagal, Pak. Oke, kalau ingin misalnya ikut lagi berarti harus ikut pelatihan lagi ya, pelatihan ulang lagi ya. Tidak perlu, Pak. Jadi bisa hanya ikut ujiannya saja, Pak. Oh, oke. Oke, tapi kalau ikut ujian doang harus menghubungi eh, masnya atau ini ya, lembaga pelatihan kompetensinya atau gimana? Bisa langsung ke saya, Pak. Oke, baik, baik. Terima kasih, Mas. Iya, Eh, sama-sama, Pak. Pak Iman, kalau Iya. misalkan untuk ujian pertama kita udah lulus atau lolos ya, poinnya di atas 68. Tapi kita tetap pengen ikut remedial, berharap mendapatkan poin atau skor yang lebih tinggi. Itu gimana kira-kira? Untuk mendapat media hanya dikhususkan untuk yang di bawah 68, Pak. Seperti itu. Dan di sertifikat pun tidak ada nilai ya. Tidak ada nilai untuk dicantumkan di sertifikat. Seperti itu. Oh, oke, baik. Nah, sama ini, mungkin saya masih agak bingung ya. Saya udah sekilas lihat sertifikatnya. Eh, agak agak berbeda sedikit dengan BNSP. Nah, ini apakah ada jenjangnya, jenjang berapa gitu? Atau bagaimana? Kalau ini di jenjang 7, Pak. Di jenjang 7, Pak. Oh, hanya saja nggak tertulis ya jenjangnya ya. Ya, tidak tertulis, Pak. Tapi kita mengacu kepada jenjang 7, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Izin tanya, Boleh, Mbak Pak? Iman. Untuk yang ujian itu kan kalau tadi di informasi kan ada 2 hari. Iya. Ujian hari Sabtu dan Minggu itu pilihan atau selama 2 hari itu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ketika remediasi ternyata tidak lulus, nanti ikut lagi ujian itu bayarnya berapa ya, Pak Iman? Atau ada keringanan atau gimana? Makasih Pak Iman. Oh, baik, Pak. Untuk ujiannya di Sabtu saja, Pak. Di hari Sabtu saja, di minggu depan untuk ujiannya. Dan untuk remedialnya di Sabtu minggu depannya lagi, Pak. Seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk ketika sudah mengikuti 2 kali ujian dan tidak lolos, diharapkan untuk membayar sertifikasinya saja jika ingin ikut sertifikasi. Seperti itu. Itu sebesar 1 juta rupiah, Pak, untuk sertifikasinya saja.
Kayaknya harus bayar lagi ya Pak ya, 1 juta untuk sertifikasinya aja ya. Iya, Pak, betul. Pak Iman, izin tanya, Iya, ada ketentuan dress code-nya nggak saat ujian? untuk dress code-nya yang penting sopan, Pak. Bebas sopan, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang ingin didiskusikan lagi atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin ini Pak, satu lagi. Itu tadi kan saya sempat lihat di progres input data ya, ada ijazah D3, S1, S2. Nah, Iya, itu kalau misalkan katakanlah kita S2, itu yang perlu diupload S2-nya saja atau S1-nya juga ikut diupload? hanya dipisah satu saja, Pak. Hanya dipisah satu. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan ingin didiskusikan, mungkin pertemuan pada sore hari ini terkait dengan penjelasan dan sistem mekanisme ujian saya tutup untuk nanti ketika ada yang ditanyakan lagi bisa didiskusikan di grup, Pak, seperti itu. Mungkin itu saja, Pak. Dari saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima sore, kasih, Mas. Mas. Terima kasih. Terima kasih.